Itu di situ. Jadi tugasnya nanti adik-adik selain hadir di sini, kalau memang ada perkuliahan seperti ini, juga melihat, mendownload, atau paling tidak mengambil materi-materi yang ada di learning. Kalau itu tidak akan terjadi, karena apa? Proses penilaian secara administratif itu prosesnya di situ, di e-learning. Ujian UTS, UAS di situ, tugas di situ. Tetapi penetapannya di SIMA yang saya pegang. Adik-adik mungkin punya SIAM, ya. Kalau dosen itu SIMA, kalau mahasiswa itu SIAM. Nah, di situ nanti penetapannya di situ. Jadi menginput nilai, menginput absen itu di situ. Ini penjelasan. Jadi adik-adik itu tugasnya adalah melihat di e-learning, tugas saya di SIMA. Harapan saya ketika SIMA itu jangan sampai kurang dari 80%, Rek. Jangan sampai. Kalau itu kurang dari 80%, form nilai itu tidak bisa masuk, nggak bisa dibuka. Nah, itu bagian tugas kita. Oke. Jadi itu model-model perkuliahan. Mungkin adik-adik di SMA mungkin sudah ada seperti itu, model seperti itu. Ada siakat atau apa e-learning, pembelajaran melalui multimedia, ada kan ya? Oke, itu gambaran kita tentang perkuliahan kita. Adapun beberapa materi yang insya Allah ke depan atau dalam satu semester kita sampaikan, ini bisa adik-adik lihat di e-learning. Ya. Jadi di situ ada namanya materi-materi terkait dengan entah itu referensi. Kalau di dalam bukunya Dikti itu ada diktat yang panduan yang diberikan oleh Dikti terkait pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tetapi rata-rata produksi tahun 2014. Tetapi yang saya punya itu 2016. Karena apa? Di situ ada misi, Rek, ketika itu. Misinya adalah bahwa Dikti itu kerjasama sama Dirjen Pajak ketika itu. Kalau di Mojokerto mungkin kerjasama sama Badan Pajakan untuk menyisipkan tentang kesadaran pajak. Jadi di sela-sela pembelajaran atau materi tentang Pancasila dan kewarganegaraan itu disisipkan tentang kesadaran pajak. Sehingga pada tahun 2016 itu Dirjen Pajak bersama dengan Dikti menerbitkan buku panduan tentang pendidikan kewarganegaraan. Tetapi kita tidak sebatas itu. Ya, adik-adik perkara referensi buku, saya kira adik-adik bisa ngambil dari buku mana saja. Buku-buku dari filsafat Pancasila ada pendidikan Pancasila, atau buku-buku yang terkait jurnal-jurnal terkait Pancasila, saya kira banyak sekali. Apalagi sekarang didukung dengan era teknologi, ya. Jadi kalau dulu di era tahun 2020 atau 2022 ke bawah itu mungkin referensinya ke Google, ya. Perpustakaan dunia Mbah Google. Sekarang perpustakaan gak ada Mbah Google. Ganti AI, ya. Nah, AI itu sampe takon opo wis keluar gitu. Coba misalnya adik buatkan puisi untuk Pak San misalnya. Dalam berapa detik sudah bisa. Nah, itu sekarang. Jadi untuk referensi bahan saya kira banyak yang bisa kita, tinggal kemauan kita saja. Dulu tahun 2015, 2016 saya guyonan sama teman-teman. Alah, buat apa sih kamu kuliah ini? Bayar ya opo. Kuliah itu mungkin hanya administratif saja. Anda butuh persyaratan bentuk formal ijazah itu aja. Tapi kalau bicara kemampuan saya kira hari ini sport lain. Kalau hanya sekedar sampean pingin pinter saja, bisa saja.
beli paketan 200 giga. Gitu kan, waktu itu. Loh Pak, 200 giga mahal ya. Waktu itu, Rek. Selama 3 bulan, kamu jangan buka apapun selain apa yang kamu ingin tahu itu. Waktu itu, tahun 2016. Akhirnya, loh Pak kok bisa seperti itu? Lihat aja di televisi. Orang-orang yang bukan pakar politik, dia bisa berbicara politik. Orang-orang yang bisa berbicara agama, karena dia belajar dari YouTube, belajar dari artikel, jurnal, apapun. Misalnya kalau adik-adik ini konsentrasinya di bidang matematika, ya Anda bisa buka tentang matematika. Matematika bukan hanya pendidikan matematika. Matematika itu sebenarnya sangat luas dan sangat dasar sekali dan semua orang wajib tahu. Ya jelek-jelek seperti saya ini matematika SMA saya nggak pernah biji 8, Rek. Saya pasti nilai 9 itu. Kalau di sanawiyah, walaupun saya sejarah pendidikan paling bodoh di sanawiyah saya, paling tidak guru matematika saya menangis di depan kelas. Saya sejak kecil memang diajarkan matematika. Bahkan guru les saya itu sampai pulpennya itu ditubles sampai tembus ke meja. Sakit jengkel ya. Itu mana? Padahal kalau mau mempelajari itu ya, jadi adik-adik walaupun pendidikan matematika harus belajar Pancasila. Bagaimana konteks matematika dalam kehidupan di Pancasila? Artinya hitung-hitungannya seperti apa? Saya baru sadar matematika itu luas itu kan baru 2022 atau berapa. Ketemu adik teman saya yang kuliah jurusan matematika murni, Rek. Jadi bukan pendidikan matematika, tapi pendidikan matematika murni. Oh, ternyata matematika banyak luas ya. Berarti selama ini secara tidak langsung dalam kehidupan bermasyarakat saya juga selalu menggunakan pedoman matematika dalam kehidupan saya. Nah ini banyak sekali yang kita bahas tentang. Oke, itu mungkin adik-adik sudah lebih paham dan lebih tahu tentang itu, sehingga adik-adik juga masuk di prodi matematika. Oke, terkait dengan materi yang saya sampaikan nanti, banyak materi diantaranya mungkin pertama tentang kita bicara tentang ideologi. Jadi nanti itu bagaimana ide dasar. Walaupun mungkin adik-adik ketika kuliah atau sekolah dulu Pancasila sudah dikenalkan, tapi bagaimana membangun ide, sejarahnya seperti apa. Jadi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu lebih banyak pengkayaannya, menganalisis, prakteke, gak hanya sekedar teks dan di konteksnya seperti apa, prakteknya seperti apa. Ini yang menjadi kajian atau pembahasan di perguruan tinggi. Jadi kenapa sampai adik-adik perguruan tinggi ini mempelajari Pancasila. Kemudian kita mulai sejarah rumusan Pancasila. Nah, itu seperti apa? Ini yang kita bahas di mata kuliah ini. Kemudian di pertemuan ketiga kita berbicara tentang filsafat Pancasila. Nah, kalau ngomong filsafat Pancasila itu apa sih? Ilmu yang menuju kebingungan, Pak Ijo. Kayak Rocky Gerung ya, akhirnya. Gerung-gerung akhirnya. Ya, nek dinalar ya bener, Rek. Tapi kan kita manusia ini punya keterbatasan, situasi, ruang, dan waktu. Idealnya seperti apa? Tapi tepatnya seperti apa? Ya piye, Pak? Apa kene protes? Ya wis ngene iku, Rek. Jadi seperti kalau guyonannya ketika adik-adik belajar di matematika mungkin 1 + 1 itu 2, divisi belum tentu jawabannya 2.
Di teknik belum tentu 2. Di teknik mungkin 2,0 berapa. Loh kok bisa gitu Pak? Kalau di teknik mungkin ada paralaks. Pasti setiap ukuran itu pasti ada selisih. Mungkin ini menungso ya. Mesti ada. Nggak ada yang pasti pas, nggak ada. Nah, divisi sosial, oh sebentar. 2 itu apa? Oh caleg nomor 2, oh jangan. Macam-macam jawabannya. Itu. Jadi kalau kita bicara filsafat berarti berbicara tentang ontologi, epistemologi, aksiologi. Jadi bentuk dasar Pancasila, produknya, materialnya itu apa? Metodologi yang mengukur kebenaran itu apa? Kemudian prakteknya Pancasila itu seperti apa? Ya. Tetapi kalau kita bicara kebenaran, kebenaran itu hanya milik Tuhan. Kebenaran yang kita lakukan itu adalah proses, ya filsafat itu menuju sebuah kebenaran yang bisa kita terima secara akal kita. Nah, kadang akal kita menerima, bener ya, tetapi belum tentu benar gitu kan. Nah ini, menurut A benar, menurut si B belum tentu. Lah ini, lah kalau kebenaran sejati mestinya siapapun harus bisa meyakini bahwa itu benar. Tapi paling tidak kita harus menentukan arah, menentukan sebuah kebenaran itu walaupun suatu saat itu bisa dikatakan kurang benar. Misalnya apa? Dalam menentukan sikap setelah kita pertimbangkan konsekuensi, untung ruginya, waktu, anggaran dan sebagainya. Wis ini aja. Ini sebuah kebenaran sudah. Tapi fakta akhir walaupun wah sakjane ngene, enggak wis walau-walau nek ngono golek. Ini konteks masalah. Begitu juga kalau kita nanti akan bicara tentang Pancasila juga seperti itu. Artinya Pancasila itu adalah produk manusia, produk pemikiran para founding father kita, para pendiri bangsa kita untuk meyakini bahwa ini loh fondasinya negara kita. Mengapa ini dibuat seperti ini? Ya karena realitasnya, masyarakatnya, suku, budayanya harus seperti ini. Pancasila nggak bisa diterapkan untuk gini Malaysia, Singapura. Walaupun menurut mereka Pancasila sangat hebat. Bayangkan, negara sebesar ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku, berbahasa, dan mau macam aneka ragam. Ya ono sing sugih, ono sing melarat. Sumber daya apapun kita punya, walaupun tidak banyak. Emas kita punya, minyak kita punya, kayu kita punya, ikan kita punya. Apa sing Indonesia dulu? Matahari kita punya loh. Maksudnya apa? Matahari ini secara kontinu 12 jam kita bisa nikmati. Artinya sumber daya panas itu juga bisa. Burung ngomong masyarakat, burung ngomong elek-elekan buah-buahan. Kira-kira hitungan jenis buah-buahan yang ada di Indonesia ribuan ya. Jenis kuliner, wah macam-macam. Nah, Indonesia sangat kaya itu. Dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana menata negara ini menjadi sebuah negara kalau tidak diikat dengan ideologi, prinsip, kesamaan, pandangan terhadap nilai-nilai yang kita sepakati. Kalau tidak dengan Pancasila, suatu misal, kalau penduduk warga negara Indonesia misalnya harus beragama, berketuhanan, wis bah agama Hindu, bah Katolik, pokoknya kon duwe agama titik tuh. Minimal kalau orang beragama punya punya sehingga keyakinan dalam kehidupannya bisa dilihat dari situ harapannya. Nah, itu salah satu. Nah, nanti kita akan membahas itu semua. Kemudian ada pertemuan keempat, kita bahas tentang kedaulatan rakyat dalam perspektif.
Jadi bagaimana Pancasila ini mengangkat yang namanya kedaulatan rakyat itu benar-benar menjadi tuan, menjadi pemilik negara kita. Jadi adanya aturan ini, Pancasila ini bukan untuk para penguasa, tapi bagaimana melindungi segenap warganya yang sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu, Pak sekarang kok terjadi seperti ini lah, ya iki rek, makanya untuk pendidikan Pancasila. Yang ada katanya kalau ngomong pemerintah mungkin persepsi Anda koruptor Pak. Wis jelas itu. Wis tak ngomong kepolisian ngono wis, apa di otakmu? Wah pelindung rakyat, gak mungkin. Wis jelas pikiranmu wis jelas macam-macam. Kalau nggak percaya hari ini musim tahun politik, ono kampanye calon kandidat bupati dan wali kota, kira-kira apa persepsi Anda? Malah bojo, engko nek wis dadi lali lah ngono mesti. Itu yang Anda pikirkan. Nah, ya saya tidak menyalahkan adik-adik karena adik-adik dilahirkan di tahun milenial yang sudah ada informasi masuk dalam keluarga Anda, media dan sebagainya yang dipertontonkan bahwa adik-adik bahwa stigma politik, stigma pemerintah, stigma penegak hukum, korupsi, nepotisme. Nah, ini yang kita bahas. Oke. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita juga berbicara tentang Pancasila sebagai sumber etika. Ya, jadi kalau sudah Anda yakin bahwa Pancasila benar, kalau zaman saya dulu mempelajari Pancasila itu mempelajari ada istilah butir-butir Pancasila. Nah, sampean dulu waktu sekolah pelajari itu enggak, menghafalkan itu enggak. Sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Nah, dulu itu kan ada buku saku UUD 45 dan Pancasila. Itu biasanya kan sila 1 ada butir-butirnya sampai 8. Mijiku hibiu apa itu biasanya apa ya? Eling apean. Itu mempelajari. Nah, dulu tuh ada istilah-istilah untuk menghafal butir-butir. Nanti penafsiran tentang Pancasila ketika itu di daerah Orde Baru itu harus pakem, harus pasti. Ya mungkin karena masyarakatnya ketika itu tidak secerdas sekarang atau media informasi tidak seperti sekarang, sehingga masyarakat didoktrin dengan penafsiran tentang Pancasila itu dengan butir-butir Pancasila itu. Nek saiki sampai lah sembarang sekarang itu Twitter ya. Terus pokoknya ketuhanan yang Maha Esa. Dianggap bahwa ketika Anda beragama wis iso rek nafsirno. Tidak sebatas butir-butir Pancasila itu, bahkan lebih banyak lagi. Bahkan mungkin ketika Anda beragama dengan benar, bertakwa, beriman dan bertawakal secara benar, gak nyelehat loh ya. Kayak malaikat lah minimal ya. Iku sekatik negara gak paten rek ngene iki jan. Gak pakai aturan negara gak paten. Kalau Anda bisa menjalankan agama dengan benar. Ono agama iku meneng-meneng kuwaplok arek iku patenone arek. Kalau memang bukan persoalan yang sangat krusial atau sangat mendasar, mungkin tidak diperintahkan Tuhan untuk menjalankan. Kecuali misalnya molimo, mencuri misalnya. Kalau mencuri jelas menurut agama potong tangannya. Kalau mungkin yang perempuan nakal, cambuk dia. Itu mungkin karena sangat fatal. Atau mungkin Anda makan daging babi misalnya. Itu kenapa? Padahal menurut secara kuliner, wah enak sekali babi gerak. Lupa ada cacing pita. Sekarang ada teknologi untuk memisahkan cacing pita dengan daging babi. Bahkan daging babi ini dipangan gak nyelilitin rek. Nek daging sapi kan nyelilit ya.
Daging babi enggak. Kenapa Tuhan mengharamkan itu? Ya, karena struktur dari daging babi itu sama DNA sama manusia. Makanya ada keterangan agama menerangkan ketika Anda makan babi sama halnya Anda makan diri Anda sendiri. Ini kenapa? Berarti banyak hukum agama yang menerangkan jika itu Anda terapkan dengan benar, gak nyeleot-nyeleot, gak kok nyang rek, gak adik negara, gak patek ngono ya. Bahasane kasare. Makanya Pancasila ini secara masyarakat Indonesia ini sebagai sumber aturan, etika, moral, ukurannya wong Indonesia itu piye. Sehingga itu menjadi ciri khas karakter bangsa kita terhadap negara-negara lain. Sama nggak percaya, siapa yang pernah umroh atau haji? Kalau Anda mau membedakan orang Indonesia dengan orang luar negeri, lihat kalau umroh atau haji. Ngelak wong kene siji dhewe. Wis cilik dhewe, ngawan. Sopan, tertib. Itu kalau di sana. Itu sangat jelas rek. Indonesia seperti apa. Itu nih ngomong bahasa agama seperti itu. Oke. Kemudian pertemuan ke-6 kita bahas tentang paradigma kehidupan. Jadi Pancasila itu sebagai paling tidak minimal sebagai tolak ukur persatuan, keadilan. Yang sila kelima itu harapannya masyarakat Indonesia itu bahagia, sejahtera. Terus gue di sini negara itu maksud cita-citanya negara kepingin tawuran kayak Israel ngono ya. Di sini gelut, Amerika nantang gelut, ngono maksud ngono ya. Pancasila saya kira tidak. Kemudian pada pertemuan ke-7 kita berbicara tentang konsep prismatik hukum. Artinya ada sebuah tolok ukur, rujukan, referensi utama. Jadi nek sampean wong Islam, rujukan utama hukum itu adalah Al-Quran dan Hadis. Tapi kalau kita bicara bangsa Indonesia, rujukannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Wes, gak oleh dinyang iki nek. Nek kok nyang, nah, utluk roban negaraku. Wah, metu kok negaraku kon. Cok ngalih dhewe kok HPI, PI ngono. Metu kok nek gak sepakat mungkin. Nah, buktinya apa? Kalau adik-adik mendirikan sebuah organisasi walaupun dijamin dengan undang-undang, tapi kalau dasar undang-undang tidak ada Pancasila dan 45, jelas ditolak sama organisasi. Dianggap melenceng, dianggap maka konsep prismatik ini harapannya Undang-Undang Dasar ini sebagai kitab suci, Undang Dasar sebagai ruhnya negara kita. Walaupun itu buatan manusia, walaupun itu bisa dirubah, tetapi paling tidak kita meyakini ini sebagai supremasi hukum, sebagai lembaga, sebagai tertinggi di kehidupan kita. Jadi menungso itu apa nih sih rek sing dipercaya nek komitmennya ucapan. Nah ini prismatik. Kemudian pada pertemuan ke-9, 10 kita sudah melalui UTS, UAS ya. Ada juga pertemuan revitalisasi, atau 11-12 kita mencoba merevitalisasi. Nek zaman wis kok ngene iki Pancasila ya apa rek. Mau negara saiki masyarakat sekarang itu terbagi dua. Ada masyarakat yang nyata seperti sampean itu. Ada netizen rek. Ya apa nih, sampean administrasinya 1, KTP-nya 1, tapi saya yakin akun sampean iso 3, 4, 5 ngono kan, iso dadi booster sampean. Nah, ini profesi yang paling hari ini loh ya, dunia fitnah dan dunia mengembangkan bisnis dan semuanya menjadi booster ya. Sampean nek kepingin kan, wah akun sampean sing akeh,
follower sing akeh, golek duit gampang nih. Ya, di marketplace atau di politik, di apa, wah, nangan ini. Karena apa? Sekarang itu ada masyarakat secara nyata, ada masyarakat netizen. Tapi pendapat netizen itu sekarang juga menjadi referensi, bisa mempengaruhi kebijakan, bisa mempengaruhi semuanya. Walaupun itu kebenarannya masih maya, jenenge dunia maya. Tetapi paling tidak itu informasi itu sudah masuk di otak-otak setiap penduduk warga negara. Coba sampean bangun pagi tadi, saya yakin bangun tadi langsung ambil air wudhu sholat, enggak. Di HP ku mang tak cas kedok tak durung ya. Tarung buka ya. Masih ono WA tak garek ngono. Nek ono dulurku sing mati tah jadwal kuliah maju tah. Jadi setiap hari adik-adik itu dijejali dengan informasi-informasi, apakah informasi itu penting atau tidak, itu sudah masuk di dalam pikiran otak kamu. Ya dengan dunia netizen itu. Saya yakin adik-adik ada yang nggak punya dunia medsos, nggak punya aku. Ada? 5-10 tahun, 7 tahun yang lalu ada mahasiswa yang, mohon maaf Pak, saya nggak punya akun media sosial. Mahasiswa kebidanan nih gue. Lo kok kaya dik sampean? Temen ya mungkin terbiasa di pondok pesantren ya, saya nggak tahu. Tapi dia memang nggak punya akun media sosial. Bahkan mungkin saran dosen Anda, dosen FKIP itu, kalau kepingin tenang hidup ya kita puasa di puasa gadget Pak, puasa ndak online, puasa tidak buka media sosial 1 minggu saja. Oke, mungkin dunia-dunia seperti ini yang perlu kita sesuaikan dengan konsep konteks kehidupan negara. Yuk piye rek jaman kok ngene iki. Coba lihat pemerintahan ke depan antara Prabowo dan Gibran. Ini apa ini? Simbol orang lawak, orang tua sama orang muda. Makanya pola pikir ini kadang ya yang piye. Sing tuwek mana Gibran kon iki lho apa bran. Fufafa buaya lho. Lah sing tuwek wis pokoke aja gelut lah, wis sembuh ngono. Kita nanti ke depan seperti itu. Wong biyen nyambut gawe leren budal nang pasar nggo pacu keringetan drumus. Saiki gak arek. Sampai nang sawah sehari kuli bayar salah 150.000. Arek-arek bagian nunggu-nunggu mek layar-layar rebahan ngene. Golek duit 500.000 gak kesulitan rek. Iki lho zamane cara itu. Oke, kemudian kita juga nanti berbicara tentang perkembangan Pancasila dan dinamika global. Politik ini tidak hanya internal, tantangan hidup ini tidak hanya dari internal, tetapi dari eksternal. Entah itu dari masyarakat dunia. Yang tentunya Indonesia menjadi incaran, rek. Karena apa? Indonesia jadi banyak konsumen loh, rek. Banyak pembelinya loh, rek. Saya ini dunia pulsa misalnya, dunia IT misalnya. Kenapa sih orang-orang programmer Singapura dan sebagainya itu lebih seneng kalau mengembangkan di Indonesia daripada di negaranya sendiri? Misalnya punya akun TikTok, wah enak desain di Indonesia daripada desain di negara nih. Nek go Indonesia itu gampang, followernya senontok langsung langsung jutaan loh ya. Nah ketika followernya banyak itu mendatangkan rezeki yang banyak. Singapura penduduknya piro? Go Indonesia beritahannya titik nih senontok sambarek rek ya. Langsung follower pakai subscribe pakai. Wes tadi duit rek. Engko endorse apa ngono wis kene wis oleh kiriman. Coba sampean misalnya produknya L'Oreal. Follower sampean ada 1.000. Sampean sampean njaluk sak paketan dikirim sampean. Skincare semilai 1 juta dikirim rek. Itu baru skincare. Nah kemarin Anda lihat enggak?
ada sebuah fenomena kegiatan sepak bola atau apa, ada pemain sepak bola yang datang kemudian karena dia haus, tukang ojeknya itu ngasih minuman. Ada nggak? Pernah baca nggak? Air mineral itu lah, merek mineral kalau nggak salah. Dipotong ini rek, itu omset penjualan mineral meningkat drastis. Tukang ojek sini kayak minum pemain sepak bola itu langsung dikirimi PCX rek. Loh ya apa kok? Zaman saiki itu termasuk api ya. Ya. Anda ingat nggak pemain sepak bola yang menolak minuman Coca-Cola atau apa hanya digeser gini ya? Itu omsetnya langsung turun drastis. Itu baru ekonomi ya. Nek ngomong perang, cyber ini. Sampai saiki nek misalnya kepingin nyala, mau jenenge jatuh no kandidat pilkada no. Wow. Ini sampean booster lho ya, booster 10. Jadi wong nembatin sewidak akun. Share nae informasi yang tidak benar terkait dengan calon pilkada. Yes. Saya yakin akun sampean konco sampean gak mungkin 100. Yakin di atas 200, bahkan ribuan wis. Ngene mau jortok tok wis. Ono berita media sosial seret, langsung calonnya langsung. Nah, saya ini misalnya perang dengan Singapura, gak perlu perang bedil-bedilan, cukup jempol sampean gitu. Wong Jawa Timur kabeh, 10 juta orang nge-share berita tentang Singapura jelek, atau Wisuwono dacuk-dacuk kan, aku pusing rek. Akhirnya apa? Menganggap bahwa ada apa dengan Singapura. Akhirnya ketidakpercayaan publik terhadap negara itu akhirnya apa? Investor tidak mau masuk. Makanya kemarin ada gerakan menolak produk Israel. Secara nggak sadar ternyata Israel itu produk sekecil apapun sudah dikuasai oleh afiliasi negara. Mulai dari sikat gigi, mulai ternyata produk sehari-hari kita juga produk yang sana. Itu nek boykot jret, lembutnya. Ini era milenium sekarang itu. Nah, Pancasila dengan tantangan model seperti itu, apakah masih efektif? Apakah masih lazim untuk jadi? Adik-adik sebagai generasi muda, bagaimana dengan peran Anda? Jangan dikira Anda itu salah aku itu ngopo sih Pak biasa. Nah, coba gak percaya ngene-ngene berita viral ya. Nek sampean viral misalnya Mas itu ngowak teko wampleng ngono iku tak video, tak share ke TikTok. Wes. Langsung Dirjen Dikti teko, menteri teko, polisi teko. Atau nek gak ngampleng coba ada buat akun TikTokmu mau iso Jokowi Biswono. Terus menang mulai gelon ngono. Terus cukup anakmu dadi langsung rek intel opo ini. Ini zaman sekarang, era milenial sekarang, makanya nilai-nilai kebangsaan kita dibangun seperti apa? Kalau di pemerintahan, kalau kamu kepingin dihisap lebih dahulu, nyalokno bupati rek atau nyalokno legislatif. Jadi sampai sak durunge mati wis dihisap dhisik kok nek menungso. Loh, kenapa kok gitu Pak? Enggak percaya. Misalnya Pak Rektor ini nyalokno wali kota. Ini secara otomatis jejak digital semua bicara. Oh, koncone masku itu. Biyen tau ngopi nggo maku. Biyen tau nubruk pedaku, metu kabeh. Dihisap kabeh. Yang baik, yang buruk pasti diunggah. Atau paling tidak disampaikan kepada